Jangan. Itu kan didikannya kalian. Kalian yang membesarkan. Nah, misalnya hari ini, kenapa Jokowi begini hari ini? Ya itu kesalahannya PDIP karena mereka sudah membesarkan Jokowi. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa oknum juga Jokowi, tidak. PDIP juga yang salah karena mereka sudah mendidik Jokowi menjadi pemberontak. Berarti artinya kondisi bangsa hari ini itu karena ketidakmaksimalan, kan tidak enak juga ketika sedang ketidakbecusan partai. Lebih tepatnya tidak becusan. Ketidakmaksimalan partai dalam pendidikan politiknya terhadap kadernya. Ya. Makanya kondisi bangsa hari ini ya seperti ini, tanpa mau mempersalahkan pihak manapun, tanpa mempersalahkan siapa-siapa, tapi realitanya hari ini kondisi bangsa Indonesia mengalami kemunduran secara demokrasi, kemandulan secara intelektual, karena memang secara terang-terangan praktik-praktik nepotisme itu kemudian dijalankan, praktik-praktik yang kemudian kita anggap merusak demokrasi itu secara terang-terangan itu dilakukan. Nah, yang seharusnya kita tahu itu salah, namun berdalih aturan, berdalih undang-undang, etika-etika itu terkadang, etika-etika politik itu terkadang ditelanjangi di situ. Kita tahu itu salah, kita tahu itu tidak bermoral, itu melanggar etika. Namun berdalih ada kok undang-undang, kan undang-undang mereka yang buat untuk kepentingannya mereka. Seperti ini saat ini, Gibran naik sebagai wakil presiden. Saya bukan mempersoalkan kembali atau tidak terima kekalahan. Atau saya netral, bisa saja saya memilih kemarin itu saya memilih Prabowo, bisa saja kan? Kita ini bukan siapa-siapa. Nah, saya hanya menilai begini. Seandainya Gibran itu bukan anak presiden atau anak Jokowi, kan begini. Logikanya kan kemarin katanya rakyat yang pilih. Kemarin katanya Gibran tidak memilih untuk dilahirkan oleh anak presiden. Namun karena dia seorang anak presiden, harusnya dia lebih menjaga etika politiknya dong. Memang tidak ada larangan dalam hal itu, karena rakyat yang memilih. Namun jika kau masih menjadi salah satu bagian dari kekuasaan itu, penguasa itu, ada ikatan darah, ada ikatan hubungan emosional dengan penguasa, terkhususnya anak lah, maka secara tidak langsung ya praktik nepotisme itu hadir dalam hal itu. Dan ya, yang melakukan praktik nepotisme hanya untuk orang-orang yang kemudian tidak ingin kekuasaannya terganggu, karena mungkin saja ada kesalahan yang dia buat. Ketika orang lain yang memegang kekuasaan itu, bisa saja kesalahan-kesalahan yang kemudian dia tutupi selama ini itu terkuak. Dan seperti kita tahu hari ini terang-terangan sekali banyak kesalahan yang dibuat. Dari Anwar Usman yang kemudian sudah diberhentikan, kemudian diaktifkan kembali, kan kayak lawak saja kemarin itu. Kemudian kembali lagi ke kasusnya ini Pak Sarul yang Firly kan terlibat. Kok hanya menteri-menteri saja yang diusut, orang-orang dekat dari istana kok tidak diusut semua? Kenapa tidak periksa semua menteri? Kenapa tidak periksa bahkan Joko Widodo yang sebagai seorang presiden? Artinya kan ada timbang pilih di sini. Lawan politik itu kemudian dihancurkan lewat undang-undang. Sedangkan mereka yang berkoalisi, sedangkan mereka yang ada dalam lingkaran kekuasaan itu kemudian dilindungi oleh undang-undang, dimudahkan oleh undang-undang. Pertanyaannya, apakah undang-undang yang kemudian ada di bangsa ini harus seperti itu? Kan lucu sekali, reshuffle pengurus seolah-olah perbaikan. Apakah mampu si pemegang jabatan Menteri Hukum dan HAM ini menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sesuai janji Jokowi dulu waktu kampanye dalam 3 bulan ini? Yasona Lawli saja tidak mampu, kan tidak mungkin. Terus apa gunanya nanti ini dia dalam 3 bulan ke depan? Jika tidak ada gunanya, terus apa dampak dari pergantian ini? Itu kan Jokowi kasih lihat ke kita, Presiden kasih lihat ke kita, bahwasanya inilah saya.
wajah-wajah Jokowi kan Inilah sekarang saya ketika orang sepakat sama saya akan rangkul, ketika tidak saya akan binasa. Itu yang ingin dipertontonkan oleh presiden yang bernama Joko Widodo kepada kita semua sebagai rakyat. Dan dia ingin menjelaskan bahwa ya kalian tidak bisa apa-apa, saya yang menentukan. Kan ini kejam sekali. Masyarakat tidak mau diedukasi oleh pendidikan politik yang seperti ini. ya. Makanya kan salah satu podcastnya Rocky Gerung itu bahwa dia mengatakan sebenarnya pencipta hoax terbesar itu adalah pemerintah, karena instrumen-instrumen semua instrumen kenegaraan dia pegang Pak dari beberapa instansi itu. Makanya mudah sekali buat pemerintah untuk melahirkan sebuah opini. Bagaimana mereka ketika ada sesuatu yang sedang terjadi, bagaimana mereka melahirkan suatu konflik yang baru supaya menutup ini masalah yang sedang terjadi. Misalnya kan kalau kita lihat hari ini lagi hangat-hangatnya berbicara tentang reshuffle. Kemarin kan lagi hangat-hangatnya berbicara tentang pencaplokannya ketua Golkar ini. Iya. Muncul lagi nih si masalah baru ini, si reshuffle kepemerintahan ini, kementeriannya Jokowi. Ya bisa dibilang masalah sih, karena bukan masalah. perbaikan. Karena bagaimanapun isu itu kan ditutup, isu yang sebelumnya, Iya. isu yang lagi hangat-hangatnya itu Golkar ditutup sama reshuffle ini. Nah kita lihat juga walaupun sangat ini bukan dalam lingkaran politik si Arhan ini ya, lucu juga. Arhan ini kan sedang isukan bahwa istrinya ada kasus perselingkuhan. Oh Arhan ya, pertama yang anak dari si politisi Gerindra ini. Gerindra atau Gerindra. Demokrat? Si siapa namanya itu? Jadi itu mesti kita lihat si Arhan ini, istrinya Arhan lahir dari mana ini? Kan dari politisi juga. Iya. Nah itu kan salah satu upaya-upayanya mereka supaya masalah yang sedang trending ditutupi dengan masalah yang baru. Nah itulah yang terjadi pada negeri kita hari ini. Jadi dimudahkan sekali, siapa yang berkuasa ya dia yang mengatur. Jadi kita hanya sebatas untuk melahirkan opini-opini liar. Sekalipun banyak orang yang mengatakan opininya kita ini kan tidak punya dasar, tidak punya tujuan yang tertentu, ya betul, kita memang tidak punya tujuan tertentu. Tapi kan sebagai pemuda, sebagai rakyat Indonesia, mestinya kita harus berhak untuk membicarakan tentang bangsa ini, apa yang sedang terjadi kepada bangsa ini. Toh nantinya kebijakan-kebijakan yang mereka lahir juga kan berefek kepada kita. Iya sih. Tapi benar, hari ini dengan hadirnya reshuffle pengurus ini, secara sadar ataupun secara sengaja, Jokowi, pemerintah kita hari ini, Jokowi secara pribadi maupun secara umum pemerintah hari ini, itu kemudian ingin mempertontonkan ke kita bahwasanya memang tidak ada edukasi politik dalam bangsa ini, bahwasanya memang tidak ada pencerdasan dalam hal politik dalam bangsa ini. Yang ada kita ingin diberitahu bahwa kita harus ngikut. Kalau tidak ngikut ya seperti politisi-politisi lain, Hasto contohnya dan lain sebagainya. Sekarang kan begitu pendidikan politik hari ini, miris. Kalau Pak Harto dulu itu kan caranya dia untuk melanggengkan kekuasaannya, dia gunakan tangan besinya. Iya. Karena sekarang kan tangannya Jokowi itu kan melalui hukum sekarang. Iya. Kita lihat kan Berarti tangan beton ya, karena fondasi. Fondasinya Indonesia kan ada di situ. MK saja dia bisa acak-acak, apalagi yang lain-lain. Menunggu waktu saja PDIP ini akan hancur oleh Jokowi. Iya. Itu kan salah satu cita-cita terbesarnya dia, upaya untuk menghilangkan PDIP ini. Betul. Apalagi kan kalau kita lihat DKI hari ini kan sedang diupayakan untuk salah satu calon. Mereka juga takut kalau lawan kota kosong. Jadi bagaimana upayanya mereka lahirlah independen ini. Iya. Tapi kan isu-isunya akhir-akhir ini kan MK sedang meloloskan bahwa tidak ada ambang batas untuk pencalon kepala daerah. Tapi kembali nih Bung, ke reshuffle pengurus dalam waktu 3 bulan.
saya tidak yakin dampaknya akan baik. Justru ini lebih bernuansa bukan ke perbaikan kinerja, tapi lebih ke kepentingan politik. Iya, kalau kita berbicara hari ini kan reshuffle ini kan, saya bisa mengatakan ini adalah salah satu, bukan salah satu ya, ini yang berkali-kali kemunduran politik kita sudah berkali-kali. Jadi kesadaran kita terhadap demokrasi Indonesia hari ini ya sudah lumrah kalau kita bicarakan itu. Nah tambah lagi ini kan reshuffle, kemunduran yang tidak bisa dibatasi sekarang ini, kemunduran demokrasi kita. Istilahnya ini kan demokrasi kita hari ini sedang diperkosa oleh si keluarganya Jokowi ini. Pemerintahan hari ini. Ya hanya untuk melanggengkan semua anak atau lingkungan keluarganya dia bisa menduduki posisi-posisi strategi. Dan begitu upayanya dia. Iya sih. Bagaimana menurut teman-teman dengan reshuffle kepengurusan ini? Apakah berdampak baik atau buruk? Silakan komen. Sekian dari kami, Nostradamus. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam lestari, jaga alam kita, jaga literasi kita. Merdeka. Tetap berpikir kritis, jangan pernah takut dengan penguasa hari ini. Dan untuk kawan-kawan Nostradamus Project dimanapun kalian berada, rekomendasikan kepada kami apa tema berikutnya yang mesti kita bicarakan nanti. Komentar.